Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kali ini masih seputar wasiat. Satu kali lagi atau dua kali lagi ya, biar cepat selesai. Sekarang bahas tentang ahli waris bab wasiat. Langsung ke kasus wasiat. Kemarin udah beberapa kali wasiat dijelaskan. Kasus wasiat. Maksudnya tidak semua wasiat itu wajib ditunaikan. Jadi kalau orang tua wasiat, lihat dulu wasiatnya apa. Nggak perlu heboh ya. Nggak perlu panik, nggak perlu bertekad ini harus dikerjakan. Tergantung wasiatnya apa. Sebab kalau wasiatnya memberatkan, tidak perlu dilaksanakan. Nah, memberatkannya itu ya ukur sendiri aja, kira-kira mampu tidak. Kalau misalkan wasiatnya dikuburkan di tempat yang jauh, yang sekiranya membutuhkan waktu lebih dari 7 jam, dan memberatkan, merepotkan, sangat menyulitkan, dan kita tidak mampu, wasiatnya misalkan dikuburkan di tempat yang mahal, maka walaupun itu wasiat, tidak wajib dilaksanakan. Jadi jangan seperti sebagian orang ketika mendapatkan wasiat dari orang tuanya, seakan-akan wasiat itu perintah langit, ini harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan nih bisa jadi anak durhaka. Enggak juga, tergantung wasiatnya. Kalau wasiatnya harta yang sumbernya dari almarhum, maka wajib ditunaikan. Karena harta itu milik almarhum. Kalau almarhum semasa hidup bilang, tolong belikan sapi kurban, ya walaupun mahal sapinya seharga misalkan 50 juta, dan itu dari hartanya almarhum, maka wajib ditunaikan. Jangan bilang berat, karena itu memang uangnya almarhum, uangnya orang tua kita. Ini umumnya orang tua gitu. Tapi kalau wasiat hartanya dari kantong keluarga, bukan dari harta almarhum, semampunya kerjakan. Jika tidak mampu, berat, ya nggak usah, sudah abaikan saja. Suruh wasiat sapi kurban harga 20 juta, keluarganya orang susah semua, boro-boro 20 juta, makan sehari-hari aja jarang gitu, ngutang. Nah, nggak perlu heboh dengar wasiat tuh ya. Jangan seperti sebagian orang, akhirnya maksain sampai jadi ngutang, sampai jadi susah sendiri. Nggak usah. Itu poinnya. Nah, wasiat itu ada banyak kasusnya. Kasus itu kan ada kasus waris, ada kasus hibah, ada kasus wasiat. Waris, nah, hibah, bentar, ngaji di depan itu ngaji. Butuh diruqyah. Kurang tak keur ngambok kan kurang. Temen mau diruqyah.
minta nasi liwetnya Pak. Ini bawang lagi enggak? Udah bawang. Ibu pulang Pak banyak pasti. Diem loh. Tapi tidak dilepaskan ya? Nggak dilepasin. Tuh yang di sana tuh deket pos satpam, tau nggak? Pos satpam Gading Elok, yang pinggir gede itu. Saya kan coba lewat, nggak lewat jalan, lewat dalam di pinggir pojok tuh ya. Masya Allah ini mah herder ini mah ya. Untung di rantai. Saya pas lewat sama anak saya, takut kok anjingnya gede katanya. Hah? Oh gitu, nggak dilepas tapi kan tetap. Wah itu kalau dilepas bahaya. Hah? Aja bagaimana? Oh gitu. Itu emang boleh peraturannya tuh anjing gede gitu? Hah? Nggak ada. Oh ya udah biarin. Udah kasih kebalikan. Tapi Pengadan dulu tapi. Langsung diem Pak ya. 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 Nah kasus itu ada 3 berarti. Ada kasus hibah, kasus wasiat, kasus warisan. Nah kita ini belajar waris itu Pak, berpikirnya jangan sederhana. Jangan berpikir, oh ini mah berarti belajar hanya berguna ketika ada yang mati, terus bagi waris, selesai. Enggak begitu ya. Jangan berpikir sesederhana itu. Belajar pikir waris itu kegunaannya nunggu nanti ada yang mati, ngitung hartanya, bagi warisan, selesai. Ah cuma gitu doang, kurang begitu berguna. Nah itu salah paham. Terus berbunyi Canggih. kalau udah bunyi baru lihat. Tahunya Udah geser dulu. Coba kalau itu kalau lewat bisa lagi nggak mau? Bisa. Sampah itu Pak sampah. di dalam rumahnya Pak Nur. Ada depan ke Pak Nur. Iya. Bukannya gerbangnya. Pilain aja. Ngambek nggak? Siapa? Nah kita belajar ini tuh salah satunya ya manfaatnya bukan cuma buat nunggu mati terus ngitung doang, bukan. Belajar ini tuh kita satu bisa menghindari kasus hibah. Jadi bisa menghindari kasus hibah, menghindari kasus wasiat. 3, menghindari kasus warisan. Jadi urusannya tuh bukan sekedar orang mati bagi waris doang, bukan. Tapi untuk kehidupan sehari-hari terkait hibah ke anak, bagaimana aturannya. Itu ya, jadi jangan keliru. Jadi goalnya tuh harus bisa terhindar dari kasus hibah, kasus wasiat, kasus warisan. Harus bisa terhindar. Soalnya banyak di luar sana orang yang kena kasus warisan hibah wasiat. Nah ini kasus wasiat, satu contohnya wasiat kepada ahli waris. Kasusnya tuh bukan kasus dalam arti ribut, tapi dari sisi agama ini keliru. Gitu. Belum tentu ribut, kan banyak orang tua tuh ngasih wasiat ke keluarganya, ke ahli warisnya, yang nggak ribut, bisa jadi nggak ribut. Tapi secara hukum agama itu keliru.
tidak sah wasiatnya. Itu. Wasiat itu harus kepada selain ahli waris. 2. Wasiat kemaksiatan. Kasus wasiat tuh Pak, dilihat dong, ya. Kasus wasiat. 2. Wasiat kemaksiatan. Nah, kalau wasiatnya maksiat nggak usah dikerjakan. Pokoknya maksiat nggak kira-kira menurut agama, udah nggak usah dikerjakan, abaikan. La ta'ata li makhlukin li maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kemaksiatan, tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah. Jadi nggak ada taat, urusan maksiat kepada Allah nggak boleh. Itu walaupun yang ngomong orang tua. Itu. Maksiatnya harus paham ya. Kira-kira kalau acara hajatan ada dangdutan, maksiat nggak tuh? Maksiat. Maksiat tuh pengertiannya tuh jangan cuma mabok, narkoba. Nah itu kalau pernikahan dangdutan tuh musik maksiat itu. Ya, maksiat. Wasiat yang lebih dari sepertiga. Nah, sepertiga berarti itu sisanya hak ahli waris. Nggak boleh lebih dari sepertiga. Wajibnya sepertiga ditunaikan. Sepertiga itu dari harta almarhum. Ingat, kalau sepertiganya dari harta keluarga mah ya apalagi itu, nggak usah. Bukan nggak usah ya, nggak wajib itu mah. Kalau bisa ya silahkan, kalau enggak ya nggak apa-apa. D. Wasiat yang membebani ahli waris, suruh bayar hutang, nggak wajib. E. Wasiat tanpa saksi dan dokumentasi. Ini wasiat kepada orang lain tanpa saksi, tanpa dokumentasi. Hanya ngomong aja, tapi nggak ada saksi, nggak ada dokumentasi. Ini bisa nggak ditunaikan sama keluarga atau sama ahli waris. Anaknya dengar bapaknya wasiat wakaf ke masjid, tapi anaknya nggak ngasih tahu ke yang lain. Udah biarin aja, kan kita lumayan dapat gede. Nah, makanya kalau mau wasiat harus ada saksi dan dokumentasi, apalagi untuk urusan puluhan juta, ratusan juta. Gitu, Pak. Kan mungkin tujuannya wasiat tuh biar amalnya nyambung. Saya nih bentar lagi mau mati, harta banyak, 100 juta mau buat masjid. Kan niatnya mau buat wakaf supaya amalnya nyambung terus. Ngomongnya sama anak doang, anaknya mending kalau nggak kegoda setan. Kalau kegoda setan kan tujuan bapaknya nggak tercapai dong. Ya tujuan kita mau nyambung amal tuh jadi nggak tercapai karena kita terlalu percaya ke anak. Padahal urusan duit mah ratusan juta ya, apalagi miliar MM-an, itu harus pakai saksi. Jangan terlalu percaya mana itu. Kumpulin yang lain, panggil kalau bisa RT, RW, RT, RW. Ini saya mau wasiat, nanti kalau mati 200 juta sumbang, saya nyumbang ke masjid. Nah, anak saya saksinya, keluarga saya. Anaknya nggak bisa ngelak nanti kan, nggak bisa ditahan, nggak bisa. Coba kalau ke anaknya doang, wah itu bisa ditahan Pak, nggak dikeluarin. Jadi bapak jadi terhianati nanti kalau pas di akhirat sana tuh ternyata nggak ada amalan wakaf mengalir. Udah nunggu-nunggu mana ini aliran wakaf, nggak ngalir-ngalir. Ternyata sama anaknya. Pokoknya mah urusan hibah, wasiat ya, itu jangan terlalu percaya sama keluarga. Urusan duit Pak soalnya ya, sensitif. Anak si anak, urusan duitnya beda lagi. Itu. Jangan terlalu percaya. Atau bisa jadi anaknya kegoda sama istrinya. Udahlah Bang, nggak usah. Gitu. Itu lumayan, akhirnya terpengaruh. Kecuali wasiatnya cuma 100.000, 200.000 lah, nggak usah panggil RT malu-maluin. Nah, 6. Ahli waris internal. Ahli waris internal 1. Anak laki-laki dan perempuan. Anaknya anak kandung ya. Tolong fokus ya, anak kandung dari istri manapun. Pokoknya anak kandung bapak ya, nggak usah dipikirin
dari istri yang sekarang, dari istri manapun, walaupun sudah cerai. Karena kan yang cerai itu istri ya, bukan anak ya. Itu. Anak hasil nikah sah, bukan anak zina. Ya, hasil nikah sah. Hasil nikah satu berarti si anak itu ditanam gitu ya, apa ya bahasanya? Ditanam kali ya. Ditanam tuh setelah akad yang sah. Nah, kalau anak itu sudah diinvestasikan sebelum akad, ya, nah berarti itu bukan anak sah. Nasabnya tidak bersambung ke bapaknya. Kan kemarin yang anak zina itu ada 4 ya. 1, lahir di luar nikah. Berarti udah lahir kan? Bapak ibunya nggak nikah sama sekali. Itu apalagi ya? Artis ada ya? Banyak ya, banyak malah ya. Itu mah jelas nggak nyambung nasabnya. 2, lahirnya di luar nikah sama. Tapi ujung-ujungnya bapaknya menikah. Tetap itu, walaupun bapak ujungnya menikah. Itu 2. 3, apa? Hamil di luar nikah. Kalau tadi lahir ya, 1 lahir di luar nikah, bapak ibunya nggak nikah. 2 lahir di luar nikah, terus bapak ibunya nikah. Jadi 1, 2 lahir gitu. Nah yang ketiga hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah, tapi lahirnya itu kurang dari 6 bulan setelah akad nikah. Maksudnya akad nikahnya bapak ibunya baru 5 bulan 29 hari, berarti kan kurang dari 6 bulan ya? Anaknya udah lahir. Kan nggak mungkin 5 bulan 29 hari bayi lahir. Paham nggak? Karena aqallul hamla sittata ashhur gitu. Menurut pikir itu. Paling sedikitnya hamil 6 bulan. Kalau masih 6 bulan tuh mungkin ini paketnya ekspres gitu. Bayar. Ada husnujon ke situ. Perasaan nikahnya 6 bulan yang lalu deh. Kok udah keluar tuh anaknya? Nah, kita husnujon aja. Mungkin dia paling cepat gitu. Mungkin anak ajaib gitu ya. Anak istimewa mungkin gitu. 6 bulan paling cepat. Tapi kalau kurang dari 6 bulan, nah kayaknya menurut ilmu pengetahuan dipastikan. Berarti itu udah nitip saham duluan. Gitu, Pak. Jadi kalau hamil di luar nikah, terus belum 6 bulan ibu bapaknya akad, bapaknya akad nikah, kan hamil luar nikah, wah panik kan. Akhirnya akad nikah. Nah, nikahnya sama yang hamilinnya. Itu nikah. Belum 6 bulan dari akad nikah tuh, udah keluar. Nah, itu semua ulama sepakat sama, nasabnya tidak bersambung. Paham? Nah, ini yang keempat. Gimana yang keempat? Lahirnya setelah 6 bulan. Ya, pokoknya setelah 6 bulan lahir. Tapi udah hamil duluan. Hamil duluan, gitu. 6 bulan lewat 1 hari, ya berarti lebih dari 6 bulan ya. 6 bulan lebih 1 hari, anaknya lahir. Nah, itu memang sebagian ulama, asalkan ibu bapaknya anak itu nikah, nasabnya tersambung. Menurut sebagian ulama, masih ada ulama yang bilang, oh nasabnya tersambung. Jadi kalau mau nasabnya tersambung, cepat-cepat nikahin, Pak. Jangan lahir dulu sebelum 6 bulan. Tapi yang benar mas, sebenarnya pakai pendapat, pokoknya mas hamil di luar nikah sudah nggak nyambung nasabnya. Jadi yang ada khilaf ulama tuh lahirnya setelah 6 bulan akad, paham ya? Gitu, Pak. Nah anak hasil jinah tuh ya berarti nasabnya nggak bersambung, jadi nasabnya ke ibunya. Ke bapak tuh posisinya kalau bapaknya nikah sama ibunya berarti jadi bapak tiri statusnya. Sebenarnya bapak kandung, tapi karena nasabnya nggak bersambung jadi bapak tiri. Iya bapak tiri kan karena nikah ibunya. Paham nggak? Jadi bapak tiri. Terus punya adik. Nah adiknya kan lahir di dalam nikah. Adik tiri jadinya. Paham nggak Pak? Seolah-olah jadi kayak orang lain Pak. Paham nggak?
Jangan fokus gini, ini anak saya. Iya, anak kamu secara biologinya gitu kan. Cuma secara nasab, hukum agama nih, bukan hukum negara. Secara hukum agama, dia seolah-olah anak angkat gitu, Pak. Jadi sama kita tuh jadi kayak bapak. Iya, kita bapak tiri karena kan ibunya dinikahin. Gitu. Anak tiri dia sama anak sama anaknya yang kedua berarti jadi saudara seibu, ya. Saudara seibu, nggak seayah. Karena nasabnya nggak bersambung. Nah, hukum waris berlaku, hukum mahram nggak berlaku jadinya. Jadi kayak orang lain. Iya. Gara-gara apa? Gara-gara hamil di luar nikah. Apalagi lahir di luar nikah. Ingatin tuh, anak zina tuh, 4 tuh. Lahir di luar nikah, bapak ibunya tidak nikah selamanya. Lahir di luar nikah, bapak ibunya ujung-ujungnya nikah. Tapi kan kelahir duluan. Hamil di luar nikah sebelum 6 bulan akad. Hamil di luar nikah, hamil di luar lahir di luar nikah, gitu kan? Apa? Gimana? Ya, hamil di luar nikah, tapi lahirnya setelah 6 bulan nikah, akan nikah, gitu. Itu anak zina. Nah, kita alhamdulillah ya, hamil di dalam nikah, lahirnya 2 tahun setelah nikah. Hah? 10 tahun. Itu udah pasti nasabnya bersambung. Aman, Pak. Aman. Gitu. Jauh soalnya. Ya di teman-teman saya juga kadang ada perasaan nikah bulan Juni. Kita kan jadi ngitung kalian itunya. Coba lihat mana dulu undangannya ya di WhatsApp ya gitu. Tanggal sekian. Wah, ini udah lahir kata saya. Ekspres. Ya. Nah, itu anak ya. Jadi anak kandung dari istri manapun, anak hasil nikah sah. Cek. Tidak ada urusan dengan bakti. Gak ada urusan dengan bakti, Pak. Warisan tuh nggak penting, bukan nggak penting ya. Pokoknya bakti mau nggak bakti dapat warisan. Gak ada urusan usia apalagi. Anak tua, anak muda sama aja. Warisannya sama. Ya, anak kita udah anak pertama umur 45. Ini anak baru lahir. Dapatnya sama ya? Sama. Anak laki perempuan. Anak sama-sama anak laki ini sama kan? Sama. Nggak dihitung, oh ini karena dewasa, nggak. Itu menafkah yang beda begitu, menafkah. Kalau nafkahnya anak kecil ya berapa, anak udah tua berapa. Nggak ada urusan menikah atau belum. Nggak ada. Ini anak ini belum nikah, warisannya gedean, nggak ada. Gitu. Tidak ada urusan kerja atau belum, kaya atau miskin, nggak ada. Tidak ada urusan tinggal serumah atau tidak, nggak ada. 2 istri. Istri dari pernikahan yang sah, resmi atau siri. Pokoknya dari pernikahan yang sah aja. Tapi siri itu pasti merugikan wanita. Sebab ketika dinikahi siri, dia tidak punya bukti sebagai suami istri. Ketika tidak punya bukti sebagai suami istri, maka susah ngurus perceraian. Cerai, apanya yang cerai, Bu? Ibu aja nggak bisa buktiin ibu istrinya. Ya kan? Ini suami saya nggak pulang-pulang, Pak. Gitu, lapor ke KUA. Emang itu suaminya? Iya, mana buktinya? Nggak ada, apanya yang cerai. Makanya nggak bisa diurus cerainya. Gitu kan? Warisan juga nggak, yang ngaku-ngaku ujung-ujungnya. Ini foto, foto kan bisa main film gitu ya. Sinetron. Bisa aja settingan kan? Iya, benar. Nggak bisa. Tapi saksi kan bisa dibayar gitu kan, bohongan gitu kan. Nggak bisa. Nikah siri itu tidak tercatat negara. Ya kalau sirinya masih di kampung situ, ya tapi ngapain juga siri ya, gitu kan. Di kampung itu diketahui orang-orang, ya sekalian aja catetin, gampang gitu, ngapain malah siri. Biasanya kan siri itu umpet-umpet ya? Iya. Kan bukan di kampung sini kan? Kan nggak mungkin kan Pak Jajang nikah siri di sini gitu. Masa nikah siri, bukan siri, itu ketahuan sama orang-orang sama bininya gitu. Gak bakal ngaku pasti kan kalau sini kan. Karena saya terima, stop foto gitu. Tunggu.
Nikah siri biasanya di sono di pelosok Garut gitu kan. Nyari pojokan yang nggak ketahuan. Nah itu kalau terjadi apa-apa itu kasihan itu. Istrinya kasihan. Kalau meninggal nggak bisa nuntut warisan. Cerai yang gimana ngurus cerai yang nikah aja nggak terbukti kok. Anaknya nanti kan nasabnya kemana gitu kan? Secara agama nyambung karena sah nikahnya. Gitu. Ya kayak motor bodong gitu aja lah ya. Iya. Itu. Memang bener beli gitu kan. Cuman ya nggak ada kwitansi, nggak ada STNK, nggak ada PPKB. Kata polisi, ini hasil curi, tangkap udah polisi itu. Itu. Jadi jangan mau dinikahi siri bagi perempuan, Pak. Bagi laki-laki sih menguntungkan gitu ya. Ya menguntungkan bagi laki, tapi nikah siri itu merugikan wanita. Ini penting ini. Kalau misalkan ada orang kaya mau nikahin anak kita jangan tergoda kekayaannya. Oh kaya ini nggak apa-apa nikah siri juga. Enggak. Itu orang tua bodoh gitu. Kalau anaknya mau dinikahi siri, gitu. Tapi banyak aja Pak. Gitu. Orang tua yang nggak ngerti, yang penting duit ya. Gitu. Ya buktinya banyak yang nikah siri. Masih berstatus istri, ketika mati masih statusnya istri. Kalau mantan ya selesai. Gitu. Masih status istri. Nah status istri ini ada jedanya, berarti kan dicerai. Kalau wanitanya normal, berarti 3 kali head ya. Wanita yang normal berarti 3 kali head. Masa tunggu, masa iddah. Nah kalau masa tunggunya belum habis, saya 2 hari lagi masa tunggunya habis. Suaminya meninggal, nah berarti masih istri. Walaupun nanti ngurus warisannya setahun kemudian, paham kan nih? Yang penting cut off-nya waktu mati, gitu Pak. Kalau kayak keuangan begitu ya. Itu patokannya, dia mati kapan? Tanggal sekian. Nah tanggal segitu masih jadi istri belum? Oh masih. Tapi udah dicerai, iya udah dicerai tapi belum habis. Kalau belum habis idah kan masih istri kan? Nah, gitu Pak. Ini tergantung idahnya nih. Kalau lagi hamil, berarti idahnya sampai hilang tuh hamilnya. Hilang hamilnya tuh melahirkan keguguran, ya. Diambil jin gitu, gimana kayak pokoknya hilang aja gitu. Gitu. Bisa 9 bulan, bisa sehari. Idah hamil tuh. Jangan mikir selalu 9 bulan. Itu mikir 9 bulan tuh berarti begini. Ketika istrinya cerita, Pak, aku hamil. Bukannya senang, aku talak kamu. Nah, itu baru 9 bulan idahnya. Kalau normal ya, melahirkan 9 bulan. Nah, kalau dicerainya, besoknya lahiran, selesai idahnya berarti, Pak. Gitu. Jadi kalau mau nolak istri hamil muda aja gitu, Pak. Jangan hamil tua. Terus suami, ya sama suami dari pernikahan yang sah, sama masih berstatus suami. 4 ayahnya ayah kandung. Ayah sih ya ayah nasab ya tadi yang bersambung nasabnya. Ayah kandung yang bersambung nasabnya. Ini salah ini tulisannya nih. Di situ apa? Nasab. Ayah kandung sama ayah nasab ya? Iya. Salah tulis berarti ayah. Ibu kandung ayah nasab gitu yang bener mah. Ibu kandung ayah nasab. Ayah kandung kan belum tentu nasab. Kan ya? Jadi ayah nasab. Kalau ayah nasab pasti ayah kan? Kandung. Itu salah tulis itu. Ibu kandung pasti nasab. Walaupun hasil di luar nikah. Itu lahir di luar nikah. Ya tapi ibunya kan jelas ibunya, pasti ibunya. Nah, jadi nasab itu yang tidak bersambung itu ke bapak. Kalau hasil zina, ke ibu walaupun anak di luar nikah tetap nyambung nasabnya. Gitu. Oh, salah Astagfirullahaladzim. Ini kan ibu di bawahnya ya. Maksudnya 4. Saya salah lihat. Ayah kandung, ayah nasab. Ya, maksudnya saya bedakan ayah kandung tuh maksudnya tuh belum tentu nasab gitu. Bener ya bener berarti salah saya. Itu di bawahnya ada ibu, saya aja lupa yang bikin. Nah 5 ibu, bener tadi tuh ayah kandung ayah nasab.
Cuman belum dijelasin di bawahnya, belum saya ketik, saya belum sempet. Dan pokoknya ayah kandung, ini biar dipahami orang awam aja. Ayah kandung itu berarti bukan ayah angkat, maksudnya begitu, Pak. Itu. Walaupun ayah kandung itu belum tentu nasab ya. Tapi maksud ayah kandung di sini tuh lawan dari ayah angkat, gitu, Pak. Ya, ayah kandung bernasab. 5. Ya. Ibu kandung pasti ibu nasab. Nah, ini ahli waris internal. Apa coba apa? Anak ada 6. Anak laki, anak perempuan, suami, istri, ayah, ibu. Nah, ini pasti dapat 6 orang ini nih, ya. 5 orang, nggak mungkin kan 6. Ya. Nah, sekarang ahli waris eksternal. Ntar dulu, ya, tergampang. Bukan ahli waris. Nah, bukan ahli waris nih, diperjelas ini, ya. 1, semua mantan. Bagi mantan pacar ya, jelas bukan ahli waris. Ya cuman mewarisi sakit hati doang mantan mas. Yang masih belum sembuh lukanya sampai sekarang. Soalnya di Facebooknya masih ada kok fotonya gitu kan. Passwordnya lupa, nggak bisa kehapus. Nah itu kenangannya masih ada tuh 2010 sama mantan gitu kan. Bukan saya, bukan cerita saya. Kan. Facebook saya udah tumbang gara-gara HRS sama Bridging. Ini misalkan nih, nggak apa-apa ini bercanda dulu ya. Gitu. Sama mantan dulu 2010 diupload ke Facebook tuh banyak fotonya di situ. Lupa passwordnya. Sekarang udah nikah nih. Berapa? 12 tahun yang lalu itu, 12 tahun kemudian. Nah, mantan masih lihat Facebook itu namanya ada. Waduh, gitu kan. Nah, itu doang tuh mewarisi luka yang belum sembuh gitu. Nah, sebenarnya kalau punya anak perempuan, Pak, jangan mau dipacarin lama-lama. Kalau bisa nggak usah dipacarin. Salah satu kebodohan orang tua, udah main aja ke rumah katanya. Itu orang tua bodoh itu. Bodohnya kenapa? Di satu sisi mikirnya mungkin pinter daripada pacaran di luar katanya. Mending di rumah. Ya di rumah itu berarti lebih bebas. Kan bapaknya ninggalin. Udah bapak mau ke pasar dulu ya sama ibu ya. Ya berarti direstui, dinaungi gitu kan. Ya silakan pacaran di rumah gitu kan. Siapa yuk? Itu banyak orang tua yang kayak gitu tuh. Ustadz-ustadznya kadang kalau kurang apik sama agama, ngebiarin anaknya pacaran di rumah. Bapak saya sama ibu saya emang nggak boleh pacaran. Nggak ada istilah udah pacaran dibawa ke rumah. Nggak ada kayak gitu. Gitu. Nggak ada. Banyak orang tua kayak gitu. Daripada pacaran di luar, yang bener mah begini, nggak usah pacaran, mau di luar, mau apalagi di dalam rumah. Adapun tanpa pengetahuan kita ya urusan dia. Gitu. Jangan pacaran ya malah suruh di rumah. Kalau suruh di rumah banyak kejadiannya tuh gimana? Ya bapak ibunya kan emang nungguin terus, Pak. Yakin gitu nungguin terus? Enggak kan? Tidur. CCTV iya. Gitu. Pengalaman tuh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Oh, jangan mangga silakan calik disuguhan teh manis gitu kan. Rabi Lajo TV. Itu. Mama tidur dulu ya. Itu. Nah. Gitu. Ini bukan cerita saya, bukan. Gitu. Oh, ibunya udah tidur nih, gitu. Ini pikir orang tua bodoh ini. Ya bodoh beneran saya mah. Berani ngomong gitu. Jadi anaknya tuh mempersilakan anaknya tuh dipegang-pegang sama laki-laki. Itu laki-laki dayus tuh, suami dayus, ayah yang dayus. Dayus itu apa? Yang nggak cemburu anaknya bermaksiat kepada Allah, dibiarkan bermaksiat kepada Allah. Dayus itu haram nyium bau surga. Gitu kan. Ini jadi kepikir pernikahan. Terus kalaupun dilamar jangan lama-lama, dilamar 2 tahun lagi nikahnya. Gimana sih? Ada yang curhat ke Buya, ya Buya, saya mau ngelamar perempuan tapi nikahnya 2 tahun lagi. Gila kamu. Gitu.
Itu kan namanya kamu belum siap nikah. Ya sudah, nggak usah dilamar. Kamu jangan mikirin cinta dulu. Kalau gitu, belum siap mah berarti. Kok lamarnya 2 tahun, nikahnya 2 tahun lagi. Kenapa, Pak? Semakin lama waktu pernikahan, ya, dari lamaran berarti semakin terbuka lebar pintu setan. Kan udah dilamar ini katanya. Iya. Gitu ya. Tetangga kayak mau ngomelin, nggak enak. Itu. Udah kayak setengah DP itu, Pak. Itu. Jadi kayak setengahnya tuh udah halal gitu, Pak, seolah-olah gitu, Pak. Pengalaman kan ya. Zaman jahiliyah. Hah? Zaman jahiliyah. Kayak zaman jahiliyah. Pokoknya dunia pacaran mah saya hafal lah. Gitulah. Pola-polanya bagaimana? Hah? Mau yang kayak gimana? Saya hafal. Saya soalnya pengalaman juga, teman saya kan suka ngobrol gitu kan. Oh begini gitu kan. Ya saya pernah sesekali gitu kan. Jadi hafal saya dunia. Oh gini saudara. Kita kan kadang juga ngomongin saudara. Maksudnya ngebahas saudara kita nikah sepupu gitu kan. Setiap malam minggu datang ke rumahnya. Padahal bapaknya tuh ustad. Gimana sih kata saya tuh ustad deh. Ustaz juga kadang kan nggak ada yang nggak pegang, ada yang nggak terlalu pegang teguh ke agama. Lama martabak. Nah, lama martabak sama rokok di Samsu gitu. Oh, itu sekelas gitu. Ganti Samsu. Sampai Madrid itu ya. Mantan, semua mantan. Hah? Bagaimana sih tadi? Semua mantan. Oh, semua mantan. Mantan suami, mantan istri sudah lupakan, ya. Udah beda urusan. Kecuali masih ada hartanya. Nah, itu bagi waris itu memang hartanya. Maksudnya gini, dulu pernah nikah sama si perempuan itu. Rumah yang dulu hasil berdua belum dijual, paham? Terus kan kita pisah ya, masing-masing pindah. Suaminya punya rumah baru lagi, istrinya punya rumah baru. Nah rumah itu rumah lama, belum dijual, ditempatin anak misalkan. Masih rumah berdua kan? Nah, misalkan belum dihibahkan, misalkan masih rumah berdua. Ya salah satu meninggal ya ada haknya berarti. Jangan bilang, itu kan mantan. Iya mantan tapi kan duitnya kan nggak mantan. Paham nggak? Ya mantan kan hubungannya, ya duitnya mah duitnya tetap kan, hartanya mah hartanya, nggak jadi mantan. Ya kecuali dihibahkan, udahlah buat anak aja. Bapak ibunya merelakan, ya udah berarti nggak ada bagi waris, udah milik anak. Paham ya? Jadi tergantung nih kondisi mantan tuh bagaimana. Kalau dari harta yang kita sekarang, yang kita punya, yang nggak ada warisan, kita udah nikah sama orang lain, udah punya duit banyak. Nah, terus meninggal, ya mantan nggak ada apa, jelas. Tapi kalau dari harta yang dulu, yang milik bersama, belum dibagi, belum dijual, belum dipecah, ya berarti ada warisannya kalau salah satunya meninggal. Sebenarnya bukan warisan, itu mah sebenarnya mah kasihkan gitu bagian dia gitu. Dibalikin gitu maksudnya mah sebenarnya mah. Paham ya? Paham. Gitu. Kan meninggal, berarti milik dia berapa persen di rumah itu, milik almarhum tuh. Iya bukan bagi waris sebenarnya mah. Nah yang bagi waris itu yang milik dia gitu ya. Mantan dikasihin. Cuma orang pasti nyangkanya bagi waris ya. Bukan bagi waris itu. Balikin hartanya dia, paham ya? Itu. Kan kalau balikin kenangan udah nggak bisa. Kenangan baru. Saudara apa lagi sih? Semua tiri. Nah semua tiri. Semua mantan, semua tiri. Nih bukan ahli waris. Saudara beda ayah dan beda ibu. Jelas ya. Beda ayah, beda ibu orang lain. Nah, semua tiri. Ayah tiri. Ayah tiri, ibu tiri, dan lain-lain. Ingat saudara tiri itu yang bener mah beda ayah dan beda ibu. Kalau satu ayah sebenarnya bukan saudara tiri itu. Saudara saya. Walaupun bahasa Indonesia ngomong saudara tiri ya. Bahasa Indonesia saudara tiri kan? Tapi secara fikihnya itu sebenarnya bukan saudara tiri itu. Saudara seayah. Gitu. Yang tiri mah beda. Ibunya sama ibu kita nikah. Lah kita saudaraan jadinya.
Tapi kan ayah kita sama ibu kita beda. Paham ya? Gitu. Itu. Cuma janda ketemu duda, masing-masing bawa anak. Anaknya dengan anaknya janda dengan anak duda itu saudara tiri. Saudara beda ayah beda ibu, ya itu tiri. Tapi kalau ayah seayah, ibu ya seibu. Itu. Nah, kalau yang seayah seibu disingkatnya bahasa Indonesia sekandung gitu ya. Gitu, Pak. Semua angkat. Nah, ayah angkat, ibu angkat, saudara angkat. Jadi yang angkat-angkat itu bukan ahli waris. Ayah angkat, ibu angkat, saudara angkat, paman angkat, ya. Pagi tetangga angkat. Gitu. Mertua, mertua bukan ahli waris, bukan, ya. Jadi kalau mertua mati, kita nggak usah maju yang terdepan, nggak usah. Nggak dapat apa-apa. Dorong aja istri, ayo kamu yang maju ke depan, gitu. Semua menantu, nah menantu ya, semua menantu dari anak pertama, anak kedua, mantu pokoknya kita nggak dapat warisan. Mantu meninggal kita nggak dapat warisan, ya. Semua menantu. Makanya saya nggak ada urusan sama warisan mertua saya. Walaupun saya suka dengar-dengar ada masalah begini, masalah begitu katanya. Ya dia nggak nanya sama saya nggak jawab, udah gitu aja. Saya nggak akan ikut-ikutan inisiatif ngomong gitu. Kecuali dia nanya. Kalau nanya saya ngomong baru. Kalau nggak nanya ya udah, saya diem aja. Nggak mau tiba-tiba ngasih tahu ini begini, tersalah intinya. Kan kita tuh nggak boleh menyembunyikan ilmu kalau ditanya. Ya kan nggak boleh nyembunyikan kalau ditanya, wajib jawab. Ya kalau nggak ditanya bukan nyembunyikan ilmu namanya. Yang nggak nanya dianya ya. Gitu. Apalagi 6. Keponakan dari saudara saudari perempuan. Dari saudari. Keponakan dari saudara perempuan berarti gimana? Kita punya saudari. Ya, anaknya. Nah, mau laki mau perempuan itu bukan ahli waris. Keponakan yang ahli waris itu keponakan dari saudara laki-laki. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Keponakannya harus laki-laki, saudara kitanya juga harus laki-laki. Nah, itu keponakan yang ahli waris. Tapi kalau keponakannya perempuan dari saudara laki-laki bukan ahli waris. Pokoknya harus dua laki-laki. Anaknya itu ponakannya laki-laki, saudara kitanya juga harus laki-laki. Jadi anak laki-laki dari saudara laki-laki. Nah, keponakan perempuan udah jelas ya, bukan ahli waris. Ipar bukan ahli waris, ipar. Cucu dari anak perempuan bukan ahli waris. Cucu dari anak perempuan. Berarti kita punya anak perempuan. Anak perempuan kita punya anak. Kan cucu ya? Walaupun cucunya laki-laki, tapi ini anaknya dari anak perempuan. Berarti cucu dari anak perempuan, bukan ahli waris. Ya, cuman kalau urusan hibah mah kan kalau kita masih hidup ya kasih aja ya. Paham? Tapi kalau warisan bukan. Kan yang cucu itu kalau ahli waris cucu dari anak laki. Terserah cucunya mau laki atau perempuan. Yang penting dari anak laki. Gitu. Nah, berarti anak saya kedua perempuan tuh. Kalau punya anak itu bukan ahli waris saya. Itu. Cuman ini secara fikih warisan, kita nggak usah ngomong-ngomong di keluarga. Kamu kan ke mbah kan bukan ahli waris, ibu kamu kan perempuan gitu. Kalau bapak saya kan laki-laki gitu kan. Saya kan cucu laki-laki dari laki-laki. Nggak usah ngomong begitu juga. Soalnya saya juga kan berarti kan bukan ahli waris dari kakek saya, dari ibu. Benar nggak? Kan saya punya ibu. Ibu saya kan punya bapak kan? Ya kan saya bukan ahli waris ya kan? Gitu. Iya kan? Gitu. Paham nggak? Ya kita semua kan berarti kan bukan ahli warisnya kan? Ya. Iya, kita pas ngomong ahli waris tuh kalau bicaranya kita dari kakek bapak, ayahnya bapak gitu kan. Nah, kita ahli waris baru.
Soalnya gini, kakek saya dari bapak itu kebanyakan ustadz, guru nggak ada harta gitu. Nah kalau kakek saya dari ibu itu orang kaya, itu orang kaya, banyak orang kaya. Nah setelah saya belajar waris, saya ternyata saya bukan ahli warisan ternyata. Suwe gitu. Saya malah ahli warisnya dari sono, dari yang nggak ada harta gitu kan. Gitu Pak. Kan saya nggak enak kalau nanti cucu-cucunya kakek saya dari ibu ngomong begitu ke saya gitu. Mas saya tersinggung nanti. Nah, gitu ya? Iya. Itu. Ya dia tinggal balikin aja kan. Kamu juga bukan ahli waris dari kakek kamu yang dari ibu kan? Nah, gitu. Benar nggak? Gitu Pak. Terus apa lagi? Paman dan bibi dari jalur ibu. Nah, paman dan bibi dari jalur ibu bukan ahli waris tuh. Berarti ahli waris tuh saudaranya ayah. Saudaranya ayah pun yang laki. Baik saudara seayah seibu, saudara kandungnya ayah, atau saudara seayah dengan ayah. Ya udah dua doang. Paman sekandung dengan ayah, paman seayah dengan ayah. Paham nggak? Gitu. Ya, kita punya bapak kita punya saudara seayah seibu sama seayah saja. Oke. Kalau dari sisi kita ngomongnya kan paman ya. Nah, itu dua ahli waris tuh. Tapi kalau dari ibu, kita punya ibu, nah ibu kita punya saudara. Ya, ingat ngomong ahli waris itu nggak perlu adik, kakak, nggak perlu. Ngomong aja saudara. Awal-awal saya begitu. Adik, kakak, nggak penting itu. Sama yang penting menyebutnya saudara. Paham nggak? Paham. Awal-awal suka kejebak begitu gitu. Itu adiknya ibu, kakaknya ibu. Nggak penting udah gini saudaranya ibu. Mau kakaknya mau adik. Kan gitu ya. Terus apa lagi? Sepupu dari jalur ibu. Nah, sepupu dari jalur ibu bukan ahli waris. Ini kebalikannya itu, kebalikannya yang ini nih. Udah nih bagian aja. Nih. Nah, tuh, Bapak. Sorry, Pak. Tuh. Nanti berdua aja kalau nggak kebagian. Nggak apa-apa. Yang coba. Liar kene. Belajar waris nggak ada yang seserius ini. Kalau sengaja-sengaja duduk di masjid mana gitu pindah-pindah nggak akan seserius ini, sefokus ini. Udah. Nah, berarti ini untuk minggu depannya aja langsung ya. Syarat sebelum bagi waris. Nah besok berarti minggu depan kita ke hitung-hitungan udah. Ya pakai kalkulator aja hitung-hitungan, nggak usah pakai matematika lah. Nggak usah, langsung aplikasi aja begitu ya. Saya juga nyerah kalau suruh ngitung begitu, saya juga mesti loading kelamaan gitu Pak. Terus saya malah diajarin saya. Soal KPK-nya sama FPB-nya mesti loading gitu Pak. Faktor apa tuh persekutuan terbesar ya sama KPK. Apa tuh KPK teh? Oh gitu. Apa BPK? Jadi kita warisnya jalur aplikasi biar cepat ngitungnya, aplikasi kita serahkan gitu. Kan kayak ngitung di warung juga kan nggak harus pakai otak kan? Udah berapa? Gitu. Beres gitu. Yang penting kan hasilnya ya. Gitu. Nah, minggu depan itu ya, terakhir itu minggu depan. Nanti dari awal kita langsung ke itu syarat sebelum bagi waris teknis tuh ngitung. Jadi kasus per kasus nanti di antara kita nih. Kasus siapa masing-masing ya? Yang terumit. Ya. Itu ya. Nah, sekarang kita fokus ke 22 pihak ini. Nomor 1 siapa tuh? Anak laki-laki. Nomor 1. Nah, nomor 1. Udah ketemu belum semua nomor 1-nya? Sudah. Yang ada yang ketinggalan nih. Ketemu ya nomor 1-nya ya?
Nah, nomor 1 ngalangin siapa tuh? Nomor 9 tuh yang dihalangin. 9. Ah, bentar dulu, bentar gini. 9 siapa? 9. Saudara saya seibu. Nah, ketemu nggak nomor 9? Ada yang nggak ketemu? Bentar. Bentar. Ini yang baru dengar pasti agak puyeng. Ya. Nah, sebentar. Ini ada 30 menit lagi, lumayan bisa lah ya. Nah, 1 anak laki-laki. Nah, nomor bulat di bawah yang merah-merah itu dihalangi. Terhalang ya. Adanya si anak laki-laki menghalangi nomor-nomor di sini. Orang-orang yang di nomor ini dia terhijab. Ya, terhijab tuh lain pakai jilbab gitu. Si salah paham teh cek Pak Ustadz cenah aya anak laki-laki. Dia jadi terhijab cenah. Maksudnya pakai jilbab katanya. Nah, 9 siapa? Saudara seayah Seibu. Nah, itu jadi dihalangi itu. Saudara seayah seibu. Saudara seayah seibu siapa? Almarhum. Ingat jangan saudara seayah seibu anak laki-laki ini. Ya itu saudaranya berarti. Jadi si anak laki-laki ini menghalangi nomor 9, menghalangi saudara seayah seibu almarhum. Ingat kata almarhumnya. Berarti seolah-olah menghalangi, bukan seolah-olah, berarti ngalangin siapa tuh? Pamannya kan? Itu. Paman dari almarhum. Jadi si paman tuh terhalang oleh si anak laki-laki. Cuman di sini kenapa bahasanya saudara seayah seibu? Karena kan poin senternya ke almarhum. Kan almarhum tuh yang putih tuh, al-muwaris tuh, pewaris. Nah, itu almarhum. Nah, almarhum dengan nomor 9 apa hubungannya? Adik, kakak. Saudara. Hubungannya apa? Saudara. Sejajar gak? Sejajar itu kan? Ya. Tuh, sejajar saudara. Kalau ke anak berarti kan turun. Nah, berarti kan paman gitu. Oke, paman. Si paman terhalangi tuh sama anak laki-laki. Terus nomor 10 siapa? Bibi. Ya, bibi, ya. Saudari seayah seibu almarhum. Oh ya. Enggak apa-apa. Oke. Nah, bibi terhalang. Terus siapa lagi? Paman saya 11 siapa? Paman yang seayah. Ini gini, ini kita ngomong paman seayah berarti poin senternya ke anak. Ya kan? Ya, kalau poin senternya almarhum berarti kita ngomongnya apa? Saudara seayah. Anak laki-laki itu menghalangi saudara seayah. 12 siapa? dari Saudari seayah. Kalau dari sudut pandang almarhum saudarinya. Kalau dari sudut pandang anak yang ngalangin bibi. Paham ya? Paham tuh Panjar? Hah? Ini lagi. Hah? Siap. Siap jelasin kayaknya. bisa jelasin. Terus apa lagi? 14 ya? 14 no? 14. 14 itu keponakan Nah, laki-laki. keponakan laki. Berarti kalau keponakan laki dari sisi anak ini apa tuh? 13 dulu ya, benar. Ya 13 dulu. Ya keponakan laki-laki. Itu dari sisi almarhum kan keponakan laki-laki. Kalau dari sisi anak laki-laki ini siapa? Sepupunya. Itu. 14 sama ya. Sepupunya juga. Cuman dari saudara seayah. Itu kan. Kayak gitu. 15. Mana 15? Oh atas. Paman seayah seibu. Dari almarhum. Kalau dari anak ini apa? Kakek. Gitu. Saudara kakek. Saudaranya kakek kan? Iya, saudaranya kakek. Iya. Panjar nanti panjar.
Insyaallah. Kayaknya saudara ya. Terus apa lagi? 16 sama ya. Saya. Ya. Terus 17 apa? Pupu. Sepupu. Ya. Sepupu laki-laki ya dari almarhum. Ya, sepupu laki-laki almarhum. Kalau ke anak ini apa tuh? Aman. Mulai puyeng. Dari saudara ayah, dari Semua paman terhalangi gitu loh. Ya, gitu. Gitu ya. Gampang gitu ya. Paman dan bibi terhalangi semua. Ya, ya. Saudara, paman semua terhalangi. Nah, gampangnya gitu emang bener. Ya. Paling gampangnya gitu aja. Anak laki-laki brojol nih. Oh. Langsung berarti si paman seluruh saudara terhalang dari ahli waris. Semua. Gitu. Terus apa lagi? 18 apa tuh? Sepupu. Ya. Sepupu laki-laki dari paman si ayah. Kalau ke ya sepupu tuh maksudnya sepupu ahli waris, sepupu almarhum itu. 19 siapa 19 tuh? Bawah. Oh, cucu laki-laki. Cucu laki-laki almarhum. Dari anak laki-laki. Ya, Dari anak dari anak laki. Berarti anaknya sendiri yang dihalangi, gitu kan? Iya, benar. Ini disebut cucu tuh karena poin senternya almarhum. Harus ingat nih. Diri kita itu punya banyak sebutan. Saya adalah suami. Saya adalah saudara. Saya adalah anak. Benar nggak? Iya. Saya adalah ayah. Saya adalah paman. Benar nggak? Saya adalah cucu. Ya, saya tuh ya semuanya. Kecuali bibi. Makanya ya bener. Ya, makanya tergantung sudut pandangnya. Paham nggak, Pak? Tergantung sudut pandangnya. Tergantung sudut pandangnya. Nah, kita ini disebut ayah, siapa yang ngomong? Anak. Ya sama, ini kan nyebut nomor 19 itu cucu. Ini cucunya siapa ini? Cucunya almarhum. Jangan suka bingung cucunya siapa nih ya. Cucunya anak laki-laki bukan, cucunya almarhum tuh yang atas tuh, yang putih. Ya. Itu. Bentar. Itu. Terus nomor berapa lagi? 20. 20 siapa? Cucu perempuan. Cucu perempuan. Cucu perempuan. Berarti anaknya juga sama terhalang. Siapa lagi? 22. Iya 22. Saudara dan saudari dua orang itu sebenarnya tuh, dua pihak tuh. Saudara dan saudari seibunya almarhum. Ya berarti paman mama bibinya ya? Iya. Paman dan bibinya. Bibinya, Sir. Hah? Bibinya. Dua itu saudara dan saudari. Akhun dan ukhtun tuh bahasa Arabnya. Ya berarti kan paman dan bibinya yang terhalang. Iya, semua paman bibi. Nah, cuman kalau dari almarhum itu saudara saudari seibu gitu. Nah, ini contoh satu anak laki-laki doang nih. Nah, sekarang mau langsung aja ke nomor 2. Nomor 2 siapa? Anak perempuan. Nah, itu yang bulat-bulatan anak perempuan ngalangin itu ya. Nah, gitu cari sendiri aja ya. Nah. Taruh, si anak laki-laki dapatnya A. A itu apa? Asoba. A itu dapatnya sisa. Kita bahas nomor 1 dulu deh. Nomor 1 anak laki. Dia menghalangi yang bulat-bulat itu. Nah, ya 9 sampai 22. Terus A itu maksudnya dia dapat jatahnya apa? Sisa. Pokoknya anak laki-laki itu dapat sisa. Ya, sisa tapi banyak Pak ujungnya. 2. Anak perempuan. Anak perempuan. Tuh ngalangin itu sama dapatnya. Gampang itu yang itu dibahasnya. Nomor 2 anak perempuan ahli waris. Nomor 3 siapa?
istri. Nah, nomor 4 siapa? Suami. Kita fokus ke ahli warisnya dulu deh. 3 istri, 4 suami, 5 siapa? Ayah. Ayahnya almarhum. 6 siapa? Ibu. Ibunya almarhum. 7 mana? Nah, ayahnya ayah ya. Berarti kakek dari ayah ya. Ya, ayahnya ayah yang kakeknya dari ayah takutnya berarti buyut gitu kan jadinya. Iya, kakek. Kakek almarhum. Terus 8 siapa? Ibunya ayah. Ya. Neneknya almarhum. Betul. Terus nomor 9. Siapa nomor 9? Saudara sekandung, seayah seibu. 9. Ketemu nomor 9? 10. Saudari sekandung, seayah seibu. 11. Saudara 12. Saudari saya. 13. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Sekandung itu saya seibu. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu. 14. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah. 14. 15. Apa 15? Paman seayah seibu. Itu paman seayah. 16. Paman seayah saja. 17. Sepupu laki-laki dari paman sekandung. 18. Sepupu laki-laki dari paman seayah. Itu. 19. Cucu laki-laki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. 20. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, anak perempuan nggak, kalau punya anak cucunya bukan ahli waris ya. Tuh. Nomor 2 kan nggak ada ke bawahnya ya. Nah, 21 mana? Nenek dari ibu. Nah, ibunya ibu. 22. Saudara dan saudari seibu almarhum. Udah tuh Pak, 22 pihak, sebenarnya 23 jadi sebenarnya mah. Cuma kenapa jadi 1 tuh saya nggak tahu tuh. Karena menurunkan kali tadi. Biar gampang kali ya. Ya. Terakhir. Nah, itu 22 pihak itu, cuman nggak semuanya dapat warisan. Ya. Yang internal itu 1 2 3 4 5 6. Nah, formasi jadi berubah nih, jadi kacau. Kalau nomor 1 nggak ada, nomor 5 nggak ada. Kalau nomor 5 doang ada, ya tetap aja masih kepotong banyak, masih kuat. Nomor 1 dan 5 pokoknya nggak ada tuh. Pokoknya kuncinya warisan tuh nggak lari kemana-mana, ada ayah, ada anak laki-laki. Di posisi kita bayangin, masih ada ayah, masih ada anak laki-laki. Kita mati, berarti ahli warisnya kan ada anak laki, ada ayah. Udah, warisan nggak lari kemana-mana. Aman. Tapi warisan tuh lari kemana-mana ya, ke saudara ya. Ya. Apabila ayahnya sudah duluan meninggal, anak laki-laki nggak punya. Nah, berarti posisi kita tuh posisi meninggal, udah nggak ada ayah. Ayah bukan ahli waris, sudah nggak ada. Anak laki-laki nggak ada. Nah, itu lari ke saudara. Gitu Pak. Nah gitu. Coba mau ngitung contoh aja ya, 2 orang lah. Coba Sanorek hitung. Hah? Hitung pakai aplikasi nih, download ya, iWaris. Udah semua nggak? iWaris di Play Store. Pakai apa paketnya? Nah, beda sama mahram ya. Ini yang belakang mahram nih. Diagram mahram. Beda ini. Ini saya, ini betul makanya khusus nih saya.
Ini ahli waris tuh belum tentu mahram. Ya. Sepupu kan bukan mahram. Yang ingat jangan salah paham. Apa warisan tuh nyangkanya mahram, enggak. Itu belum tentu. Istri kan bukan mahram gitu. Iya. Kan istri bukan mahram kan? Gitu. Kalau istri mahram nggak bisa nikah, Pak. Udah download belum e-warisnya? Nah, kita hitung dari absen aja lah, yang itu ya, yang hitung waris. Dari absen berarti Pak Hartono paling atas tuh. Coba, ini kasusnya mau kasus gimana Pak Hartono? Keluarga? Kalau seandainya Pak Hartono meninggal ya? Ya. Langsung kayak gini. Syariah apa hitung? Ya harta aset aja ya, hitung ya. Berarti aset milik pribadi ya, bukan sama istri. Yang istri jangan dihitung. Itu punya istri berarti. Aset katakan 1 miliar. Ini singkatnya, Pak. Ya. Singkatnya kan gampangnya rumah, ceritanya motor, mobil, apalagi tanah, tabungan. Kalau punya sendiri, ya kalau punya istri, ya berarti cuma kolor doang misalkan, nggak ada bagi waris sudah. Itu Pak. Itu selesai. Hah? Iya. Orang suka salah paham. Itu kalau diajar waris katanya. Ya emang warisnya buat yang punya harta. Yang nggak punya harta mah nggak usah bagi waris, sudah selesai. Nggak usah download tadi. 1 miliar ya. Nih, laki-laki 1 miliar. Udah pada pegang belum? Coba pegang, ayo. Bareng, biar bareng. Artinya 1 miliar. Rumah nolnya berapa tuh? 9. Nah, udah. Coba pastiin ya. Ntar ketahuannya nanti pas tuh di bawah tuh, di bawah al-irs. Ya, 100 juta. Berarti nolnya kurang nih saya. 10. Nah, 1 miliar 09, oke? Udah nolnya 9 bukan? Nah. Yang meninggal nih, laki perempuan ceritanya? Laki berarti yang Pak Hartono ya, Pak Hartono ceritanya. Laki. Ada utang nggak ceritanya? Nah, kalau ada hitung. 100 juta. Ceritanya ada, misalkan 10 juta. Ini nolnya nggak ada titik sini ya, gelir. Nah, 10 juta. Ya, utang tulis 10 juta. Wasiat nggak ke Masjid Al Jamal, Pak? 2 juta. 100 juta. Lihat 2 juta. Wasiat, misalkan 50 juta. 50 juta. Nah, wasiat 50 juta. Nggak apa-apa, isi aja biar tahu penggunaannya wasiat. 50 juta. Tuh berkurang sendiri ya? Berapa tuh sisanya? 940. Nah, ini harus sama semua nih. Jangan sampai ada yang beda. Soalnya kalau ngajar orang banyak ada aja yang beda. Kok saya segini, Bro? Ada aja yang ketinggalan gitu. Hah? Udah 940 juta. Biaya jenazah tulis berapa kira biaya jenazahnya? Gratis ya Jamal. Misalkan dikuburin di Sandiago Hill, duitnya sendiri boleh. Ingat dikubur Sandiago Hill tuh kalau duitnya sendiri mah boleh. Ya? Boleh. Ya boleh duitnya sendiri mah. Yang nggak boleh tuh, yang nggak usah ribet tuh duitnya, yang nggak usah ditunaikan tuh kalau duitnya keluarga. Kalau duitnya sendiri mah ya nggak masalah. Kan sama aja kayak dia hidup, duitnya mau diapain kan gitu ya. Dia berwasiat nih. Wasiatnya kan untuk diri sendiri. Paham nggak nih? Ya. Jangan, wah ini lebih dari sepertiga, itu kan buat dia sendiri bukan buat keluarga. Mau dimakan di mana, Pak? Aja mah aja. Berarti biaya jenazah 2 juta lah ya. 2 juta. Nah, 2 juta. Sisa berapa tuh? 900 juta. Nah, tahlilan masukin sini nggak? Pertanyaannya. Masukin. Enggak. Enggak. Tahlilan itu ya. Tahlilan itu ya. Bukan dari harta warisan. Tapi dari harta yang sudah dibagi. Dari harta anak-anaknya. Jangan dari harta warisan langsung, jangan.
So, kalau dari harta warisan langsung, kalau gede 10 juta, berarti kan kalau ahli waris yang lain gak setuju kan, kurangi jatah semua kan? Iya. Nggak ada yang gak ridho jadi haram. Tapi kalau Ridho gimana? Ya boleh kalau ridho sepakat. Kalau masuknya wasiat tetap boleh, Pak. Masuknya wasiat ya boleh kalau masuknya wasiat itu. Saya minta bimbing misalnya 2 hari malam. Ya boleh kalau wasiat mah ya. Kalau wasiat boleh. Kalau dari duitnya sendiri gitu ya. Tapi kalau nggak wasiat berarti kan jadi milik ahli waris. Ya. Nih ahli waris harusnya dapat 938 juta kan? Ya. Dibagi. Nah, ini langsung aja dipotong tuh tahlilan 20 juta. Ah, enggak. Bisa jadi kan ada yang enggak setuju kok, gedean itu. Kan ada haknya dia kan? Yang enggak setuju itu. Maka kumpul dulu, harus tahu dulu hitungannya. Oh, kayaknya saya dapat segini. Dicek deh Bu ya. Tahlilan tuh jangan dari apa? Warisan. Kalaupun dari warisan, harus semuanya ahli waris kumpulin. Jangan begini, mentang-mentang kita kakak yang paling tua, sapinya bapak tuh langsung dipuncit gitu kan, langsung disembeli. Ini buat tahlilan katanya. Padahal kan tuh jadi harta waris ya. Berarti kalau jadi harta waris berarti ada milik adik-adiknya. Jangan dikira udah jadi milik bapak, enggak, itu udah milik siapa? Udah milik bersama. Paham gak nih? Kan bapak meninggal, sapinya kan masih ada. Berarti sapi milik siapa tuh? Ahli waris. Bareng-bareng. Ya berarti kalau mau mencit sapi, mencit waris sih. Mencit sapi harus bilang dulu ke yang lain. Oh, ini udah milik bersama nih sapi nih. Gimana? Setuju nggak adik-adik? Ngomongnya yang baik-baik, jangan begini. Ini loh buat bapak loh, kamu ya. Gitu. Masa nggak setuju gitu aja gitu. Nah, kalau gitu ya deh gitu kan. Akhirnya jadi nggak enak. Ngomong baik-baik. Nih kira-kira setuju nggak nih? Ya kalau nggak setuju nggak apa-apa. Yang ngomong yang baik-baik aja. Karena kita tuh kan mau ngambil harta orang kan? Gitu. Gitu. Berarti mending dibagi dulu patungan lagi ya, Pak Ustaz. Ah, gitu, betul. Patungan harga sapi. Iya. Balik mani. Itu makanya tahlilan tuh nggak ada di sini. Mau di aplikasi mau di ilmu fikihnya nggak ada tuh. Dalam warisan dipotong tahlilan nggak ada. Tahlilan tuh adanya kan di zaman Wali Songo lah gitu ya. Itu Islam kan udah ada jauh sebelum Wali Songo. Jadi kitab-kitab gue nggak ada warisan dipotong dulu buat tahlilan 7 hari gitu, nggak ada. Tahlilan tuh sifatnya tuh ya kerelaan ahli waris. Bener-bener rela ya, rela. Kan rukun ridho tuh ada 2, 1 ilmu, 2 tanpa paksaan. Bener-bener tahu yang lain tuh jatahnya. Wah, kalau sapi ini dipotong berarti ada jatah gua nih di sapi ini sekitar 7 juta jatah saya. Berarti kan tahu dia tuh al ilmu, paham. Terus nggak dipaksa, nggak diancem, nggak diomelin, bener-bener rela, ya udah nggak apa-apa. Dia tahu nilai 7 juta nih dari sapi, udah nggak apa-apa, ikhlas. Gitu. Oke, jadi 938 juta. Lanjut, klik lanjut. Nah, berarti tinggal ahli warisnya. Tadi kan yang mati. Nah, sekarang ahli warisnya. Ayah ada nggak? Masih ada. Ibu? Masih ada. Nah, ini mati muda ceritanya. Itu ayah ibunya masih ada. Istri ada 1. Baru 1. Anak laki? Ini kok error sih? 10 ya, Sir? Jadi 10. Otomatis. Enggak, itu sama anak laki-lakinya itu ya error ya? Enggak bisa lah. Apa saya error? Oh, enggak bisa. Oh, bisa. Oke. Anak laki-laki 1 ya? Anak perempuan? 1. Nah. Udah ya? Bener nggak nih? Coba anak laki 1, anak perempuan 1. Udah ya? Lanjut. Nah, apa pertanyaannya? Cucu laki-laki dan cucu perempuan Dilewati karena sudah terhalang oleh anak laki. Kan tadi dicentang anak laki-lakinya ya? Nah, karena dicentang berarti cucu laki-laki nih dan cucu perempuan terhalang. Ya, maksudnya nggak bisa klik lagi, udah terhijab. Lanjut. Nah,
Nah, kakek dan nenek almarhum ya. Iya. Dilewati karena sudah terhalang oleh siapa? Bener nggak? Nomor 5 nih, nomor 5 ayah kan? Ngalangin 78 nggak? Nah, nomor 5 kan ngalangin 78 kan? Oke, lanjut. Nah, sudah dapat diketahui isinya. Nah, udah. Hitung. Berapa tuh dari 9 coba? Hitung. Hitung langsung. Udah hitung langsung klik. Nah, taruh dulu. Taruh. Istri dapat berapa? 1/8 ya. Itunya bagiannya sama 20 sama kayak 24. Gitu. Saya kurang paham nih jelasin matematika di atas itu bagian. Wah, gini aja dah langsung. Duitnya berapa tuh? 117 juta. Ibu berapa dapatnya? 1/6. Berarti ibu lebih banyak ya? 1/6. Berapa dapatnya? 156 juta. Anak perempuan 169 juta. Anak laki-laki, nah, 2 kali lipatnya itu ya. 2 kali lipatnya. Ayah dapat berapa ayah? 1/6 juga sama. 156 juta sama kayak ibu. Enggak, ini kasusnya bisa beda-beda nanti ya. Ini kasus yang ini. Hitungannya begitu. Nah, paling yang reward tuh paling ngitung aset nanti, taksiran harga aset. Ngitung harga asetnya ya gini, ngitung harga aset pas meninggal. Pas meninggal nih, sehari 2 hari itu seminggu lah, kumpul, hitung aset. Taksiran harganya berapa aset? Ketemu angka 1 miliar. Nah, nanti pas dibagi, pas cair, hitung lagi per item yang kejual. Harganya berapa? Misalkan baru cairin 2 tahun kemudian. 2 tahun kemudian rumah baru kejual. Ya harganya berapa waktu itu rumah? Berarti kan ngitung lagi. Nah, berarti rumah seolah-olah bagi waris untuk rumah doang. Yang kejual aja. Yang kejual aja dulu rumah. Nanti kalau kejual lagi kebun, bagi waris lagi. Gitu Pak ya? Tapi bagi waris di pertama mah semua aset. Paham nggak? Semua aset, ini kan 1 miliar tuh misalnya dari rumah, mobil, motor, tabungan, apalagi? Tanah, SPBU Pak ya? Itu. Nah, ini 1 miliar, ketemu angka 1 miliar. Nah, yang kejual misalkan rumah doang, 2 tahun kemudian rumah. Ya berarti hitung aja rumah doang. Yang lain jangan dulu dihitung. Kan nggak kejual kan, susah juga ngitung. Hitung aja rumah doang. Berapa? 300, misalnya 700 juta. Ya udah tinggal hitung aja 700 juta. Tak gitu gini. Cuman 700 juta itu hitungnya berarti ketika almarhum hidup itu ketika almarhum meninggal, siapa yang hidup? Walaupun dia udah meninggal. Misalkan sekarang 2022. 2024 ya, ini kan istri masih hidup ya, sekarang kan 2024 pas rumah kejual istri sudah meninggal. Ya tetap dapat warisan. Kenapa tetap dapat warisan? Karena dulu masih hidup. Paham nggak? Jangan dihitung, wah dia nggak dapat warisan, kan udah meninggal. Iya meninggalnya kan 2024. Iya kan? Itu mau pas waktu rumah kejual meninggalnya. Lah waktu almarhum suaminya meninggal kan dia masih hidup. Berarti karena dia masih hidup berarti dia ahli waris. Paham nggak? Posisinya tetap jadi ahli waris walaupun jaraknya cuma sehari, Pak. Paham nggak nih? Berarti setelah dikasih dibagi lagi, Pak. Iya, dibagi lagi. Ya kan dikasih seolah-olah almarhum tuh masih ada. Dapat sekian, jadi bagi lagi berarti. Gitu. Jadi bagi warisan 2 kali. Gitu kan, bagi warisan dari suaminya, terus dari bagi warisan untuk dia sendiri ke ahli waris yang lain gitu, Pak. Paham ya? Makanya jangan nunda-nunda bagi waris, ntar keburu mati yang ini tuh, Pak. Belum dapat keburu mati. Akhirnya kan jadi bagi warisnya 2 kali kan. Bagi waris dulu dia dari bapaknya, dibagi lagi. Terus bagi waris ketika dia mati gitu. Anaknya yang dapat. Gitu, anaknya dapat 2 kali. Kalau
matinya bersamaan itu Ya, Marti itu di bab fikih al-gharqa wal ham. Gitu. Jadi ada kejadian gimana kebakaran, kebanjiran, gempa, nggak ketahuan siapa yang mati duluan. Nah kalau nggak ketahuan siapa yang mati duluan, saya belum tahu jawabannya. Makan pesawat. Belum tahu jawabannya. Saya belum tahu jawabannya. Cuman itu saya udah ada di Ustaz Syarat udah dibahas. Dibahas itu maksudnya nanti ada pembahasan. Cuman ntar aja nunggu kejadian aja ya. Udah ngaji duluan nih. Tapi ringkasnya begini. Disimulasikan kira-kira yang mati duluan siapa? Kalau tanya dulu. Misalkan nih naik motor bapak sama anak, buah gitu kan. Nah yang mati duluan bapaknya, kira-kira. Berarti kan anaknya 5 menit kemudian mati. Nah berarti seolah-olah begini, bapak mati, ahli warisnya itu anak. Terus anak yang lain juga istrinya, paham nggak? Jadi itu walaupun mati, tapi karena belakangan dia jadi ahli waris. Seolah-olah begitu pak. Ya cuma karena dia mati dibagi lagi nanti dia gitu pak. Paham nggak pak? Gitu. Jadi si bapak tuh hartanya dibagi waris dulu. Bapak mati meninggalkan anak, istri, ayah, ibu. Tapi anaknya kan mati tuh naik motor bareng. Iya tapi bapaknya yang mati duluan 5 menit sebelumnya. Dia asumsikan berarti anak ini hidup. Berarti kan bapaknya mati, anak masih hidup. Berarti ahli waris gitu pak. Walaupun mati 5 menit kemudian. Paham nggak? Ya itu kalau diasumsikan bisa. Kalau ketahuan. Kalau kebakaran kan susah ya. Apa ditanya dulu siapa yang mati duluan nih? Gitu. Yang kosong duluan. Tanya korinya dulu. Nah itu saya nggak tahu tuh gimana cara perhitungannya. Ustaz Sarogi nggak ngejawab sih. Pas ditanya di situ nih. Ini katanya 1 semester katanya jawab. Jangan yang nanya Pak Aslan itu. Iya. Sama ditanya gimana kalau hamil? Itu ini bagi waris nggak? Dapat warisan nggak? Jadi posisinya tuh suami mati, meninggalkan istri, ayah, ibu. Nah ini hamil 5 bulan. Tuh anak kalau berojolan laki-laki kan posisi jadi berubah tuh ya formatnya ya. formatnya berubah ya. Oh itu saudara-saudaranya udah alhamdulillah dapat warisan, jangan ceritanya begitu. Cuman pas ngaji itu was-was itu kalau anak laki-laki katanya terhalang. Itu was-was dia khawatir tuh bayi jabang bayi itu yang keluar tuh laki-laki gitu kan. Gitu. Nah ini gimana nih hukumnya ngebahas bayi itu janin. Batas usianya berapa dapat warisan? Itu saya belum memperdalam belum nyampe ke situ. Nanti gampang lah ya gitu. Kasusnya kan jarang-jarang kan. Yang pasti kalau udah ada ruh, banyakan bilang dapat warisan. Cuman pertanyaannya ini laki atau perempuan? Kan jadi beda kan formasinya ya. Kalau laki-laki kan jadi beda ininya ahli warisnya. Kalau perempuan kan beda lagi, dapatnya beda juga kan. Hitungnya kan gimana nih? Di USG misalkan belum ketahuan. Gitu. Nunggu lahir dulu pak. Ya nunggu lahir dulu. Mulai dulu kelamaan. Nanti dia meninggal. Makanya 1 semester itu. Terus gimana kalau ada orang hilang? Dibagi waris nggak? Ini ada kasus. Makanya sebenarnya Pak, kajian waris tuh ini mah singkatnya kita mah yang di Kulbik mah. Kalau di Lipianya mah bisa 4 semester katanya. 4 semester bisa 2 tahun belajar waris doang. Karena kasusnya segala kemungkinan gitu Pak. Wah kalau begini, gimana kalau begitu. Saya masih cetek ilmu ini baru sekilas info gitu. Yang penting-pentingnya doang gitu mah. Gitu. Gitu. Ngebahas kalau misalkan orang hilang. Gimana tuh? Kan kalau mati jelas bagi waris. Ini kita punya anak, misalkan umur 20 tahun. Misalkan udah kerja di Yamaha misalkan gitu ya, udah punya rumah, punya motor, punya mobil misalkan. Hilang. Kalau mati jelas bagi waris. Kalau hilang gimana tuh? Bagi waris gak tuh? Seidahnya mungkin. Seidahnya. Nah, kalau ini ada jawabannya. Ada masa tunggunya. Masa tunggunya bagaimana? Masa tunggunya
boleh dibagi waris. Gini, artinya gini, ya selama orang itu hilang hartanya tetap ditempati kan, gitu kan, ditempati gitu kan. Ya kalau bapaknya ibunya butuh ya jual aja gitu ya, mau gimana lagi gitu ya.